Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, untuk kedua kalinya penjahat genosida Zionis Netanyahu mengunggah video di media sosialnya untuk membantah kabar kematiannya. Namun, netizen curiga video Zionis yang kembali viral itu lagi-lagi dibuat melalui teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Video terbaru menunjukkan Zionis Netanyahu bercengkrama dengan warga menikmati suasana di luar ruangan, didampingi para pengawalnya. Sejumlah netizen menyebut video itu juga dibuat dengan AI. Bahkan seorang netizen menyebut pada detik ke-26 hingga 30, cincin di jari pembantai anak-anak ini menghilang, kemudian muncul kembali. Setelah muncul dalam dua video berbeda untuk menepis kabar kematiannya, Netanyahu justru tidak muncul dalam briefing militer. Hal ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa pelaku genosida itu telah tewas atau terluka berat. Pasalnya, selama ini Netanyahu tidak pernah absen dalam briefing militer bersama jenderal-jenderalnya. נעים קאסם שמתרברב ואומר לצה"ל תפדל תבואו, מסתתר מתחת לאדמה והופך למעלה ממיליון. Di tengah spekulasi tewasnya Perdana Menteri Zionis Netanyahu, muncul video yang diklaim sebagai bukti pelaku genosida itu masih hidup. Namun, video itu justru memicu perdebatan mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Sejumlah pengguna internet membuat video serupa milik Netanyahu dengan menggunakan AI sebagai pembuktian bahwa video Zionis Netanyahu adalah hasil kecerdasan buatan atau AI. Warganet membuat video yang sama persis mulai dari pose hingga pakaian, namun menampilkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggantikan posisi Netanyahu dengan latar yang sama dengan menggunakan jaket yang sama identik. Munculnya video yang diduga palsu ini menyulut spekulasi liar di berbagai sumber berbahasa Ibrani maupun Inggris. Publik pun mulai bertanya-tanya di mana Zionis Netanyahu yang sebenarnya. Apakah ia sedang bersembunyi di bunker rahasia ataukah ia benar-benar tewas dalam serangan rudal Iran? Very refreshing. I highly recommend it. This is quite good actually. Ketidakpastian tentang keberadaan Netanyahu dipertanyakan dan masih ramai memicu diskusi publik. Banyak yang berspekulasi bahwa penjahat perang tersebut sudah mati. Di sisi lain, Israel berupaya menunjukkan bahwa Netanyahu masih hidup dengan unggahan sejumlah video. Kita akan membahasnya bersama pakar intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Pak Stanislaus, apa kabar? Kabar baik, Mas. Pak Stanislaus, keaslian video Netanyahu yang diunggah itu disangsikan oleh sejumlah pihak. Mengapa ramai muncul dugaan rekayasa atau AI, Pak Stanislaus? Ya, kalau kita melihat videonya kan memang nampak itu janggal. Di beberapa titik itu janggal, tidak konsisten. Jadi video yang janggal itu kan tidak konsisten. Misalnya di jarinya ada properti cincin, lalu di beberapa detik kemudian tidak ada nih. Ketidakkonsistenan ini membuat dapat dikategorikan video janggal. Nah, masalahnya adalah kenapa video janggal ini ditampilkan kepada publik. Ini kan berarti kan ada pesan yang akan disampaikan kan. Apakah pesan ini suatu klarifikasi bahwa menyampaikan kepada publik bahwa Netanyahu masih hidup, atau untuk membantah spekulasi-spekulasi bahwa Netanyahu sudah tewas atau sudah tidak dalam kondisi yang tidak proper untuk ditampilkan kepada publik. Ini kan tujuannya untuk itu. Tapi kita lihat bahwa menampilkan video tidak asli, menampilkan video AI ini suatu tanda tanya, suatu tanda tanya besar. Berarti ada sesuatu yang sedang menimpa Netanyahu saat ini. Oke, itu Pak Stanislaus. Sebelumnya juga diunggah ya video Netanyahu sedang memberikan pernyataan dengan latar belakang ada dua bendera di situ. Namun benderanya terlihat tidak bergerak sama sekali. Nah, itu yang menjadi poin yang dipermasalahkan oleh para analis. Nah, apakah sebenarnya dalam dunia intelijen itu wajar dalam kondisi perang seorang pemimpin memberikan video dengan menggunakan background green screen atau virtual, Pak Stanislaus? Ya, itu mungkin saja, misalnya memberikan green screen atau virtual mungkin saja. Tapi yang jadi masalah adalah ketidakkonsistenan, kemudian ada kejanggalan dalam video itu. Jadi ada apa sebenarnya? Kemudian Netanyahu juga tampil di tempat-tempat yang tidak seperti pemimpin yang sedang perang seperti lain. Kalau kita lihat di dalam situasi saat ini kan, Trump misalnya, Trump itu selalu tampil ke publik, selalu memberikan pernyataan dan itu otentik, situasinya otentik dan bisa dikonfirmasi. Tapi
saat ini kan tidak ada yang tahu posisi Netanyahu di mana, kemudian bagaimana kondisinya itu. Jadi saya melihat bahwa video ditampilkan ini sebenarnya adalah bentuk propaganda ingin menyampaikan kepada publik bahwa Netanyahu masih hidup dan tujuannya adalah untuk menjaga moral dari Israel sendiri atau pendukung-pendukung Israel bahwa pemimpinnya masih ada. Karena ketika nanti diketahui bahwa ternyata kondisi pemimpinnya tidak baik, ini akan berpengaruh terhadap moral dari para warga Israel sendiri. Tadi seperti yang Anda saksikan, yang Anda nyatakan Pak Stanislaus, saya ingin menggali lebih dalam. Ada kontras ya, Netanyahu menggambarkan ia sedang membeli kopi, take away, berbincang dengan warga dalam kondisi santai, tersenyum, padahal Israel sedang dibombardir ya, istilahnya sedang diserang. Nah, jadi ini pesan apa yang ingin disampaikan kalau kontras seperti ini, ada kontradiksi di situ Pak Stanislaus? Ya, saya masih belum yakin apakah video ini dirilis oleh sumber resmi atau tidak. Kalau ini dirilis bukan sumber resmi, maka ini nampak seperti lucu-lucuan sebenarnya. Ini malah justru nampak seperti lucu-lucuan saja. Ini untuk menunjukkan bahwa, untuk mengejek sebenarnya di mana sih posisinya sehingga ditampilkan video yang nampak tidak konsisten dan nampak janggal. Tapi kalau ini dirilis oleh sumber resmi lah, ini jadi masalah itu. Karena dalam situasi perang, pemimpinnya malah nampak santai, dalam situasi yang tidak seperti tegang, tidak dalam kondisi dalam menghadapi musuh. Ini justru aneh gitu loh. Ini malah seperti menyembunyikan kondisi aslinya itu. Ini kan seperti menunjukkan bahwa sebenarnya tidak seperti itu kondisinya itu. Yang terjadi justru sebaliknya. Dia tidak sedang dalam kondisi santai, dia tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Itu kan pesan ditangkap seperti itu gitu. Jadi sebenarnya publik malah jadi bertanya-tanya sebenarnya dia sehat atau tidak. Munculnya video seperti ini justru malah bagi orang yang berada di barisan Israel justru malah mentalnya bisa turun karena pemimpinnya tidak diketahui secara pasti situasinya seperti apa. Munculnya video-video yang janggal ini kan menjadikan pertanyaan-tanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab ini bisa menurunkan moral bagi prajurit atau tentara dari Israel. Oke, Pak Stanislaus, kita ingat ya beberapa waktu yang lalu pada saat awal genosida di Gaza. Setiap kali ada rumor Netanyahu lalu muncul diwawancara dengan media-media besar, saat itu media mainstream. Nah, kalau melakukan wawancara, karena dianggap kalau memang membuktikan masih hidup ya wawancara begitu. Sebenarnya resikonya apa Pak Stanislaus pada saat melakukan wawancara secara live begitu? Apakah ini memang berbahaya untuk keamanan dia sendiri? Ya, dalam situasi perang tentu berbahaya karena wawancara pasti melibatkan pihak eksternal dan pihak eksternal itu kan walaupun sudah di screening mungkin ada saja yang lolos sehingga itu dianggap berbahaya. Tetapi alasan untuk menampilkan video seperti ini, video yang nampak seperti AI untuk menghindari ancaman itu menurut saya agak janggal gitu loh. Kalau misalnya ingin menunjukkan bahwa masih hidup kan pasti saya meyakini bahwa Netanyahu punya banyak ruang yang dalam tingkat keamanan yang sangat tinggi. Tampilkan saja di situ, di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah pasukannya, kemudian dia menyampaikan pesan atau menunjukkan masih hidup, itu clear, pasti akan diterima oleh publik. Tapi ketika dalam situasi ini dia malah justru nampak santai, kemudian beberapa properti itu tidak konsisten, ini menjadi pertanyaan luas bagi publik dan wajar jika banyak pihak berasumsi bahwa kondisi Netanyahu saat ini tidak baik-baik saja. Untuk kita tidak terburu-buru mengatakan bahwa dia sudah tewas ya, tapi tidak baik-baik saja mungkin itu menjadi suatu pernyataan yang tepat. Oke, ternyata kali ini berbeda ya Pak Stanislaus. Waktu itu selalu berani begitu muncul langsung melayani wawancara dengan media mainstream, tapi sekarang tidak terdengar kabar beritanya. Apa yang ditakuti? Terima kasih Pak Stanislaus sudah bergabung dengan analisa Anda dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.